Tuhan, hari ini kembali kita belajar bersama-sama, yaitu jalan kemenangan atau jalan mengatasi kejahatan, gitu ya. Kita kecilin saja Pak suaranya supaya tidak terlalu kencang. Di bulan Ramadan ini ada berita dari Timur Tengah. Mereka tetap mengalami perang, Bapak Ibu. Mereka justru seharusnya mengalami bulan damai, tetapi ternyata tetap mengalami perang, gitu ya. Ini bukti bahwa kejahatan tidak akan pernah berhenti ketika dibalas dengan kejahatan. Kejahatan tidak pernah berhenti ketika dibalas dengan kejahatan. Kekerasan akan terus berlanjut ketika dibalas dengan kekerasan. Saya bersyukur dan saya memuji Tuhan melihat bagaimana jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini menghadapi pergumulan, menghadapi kejahatan ya. Saya tahu di antara Bapak Ibu ya mudah mengampuni ya orang yang melukai hatinya. Bahkan tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Saling mendahului dalam memberi hormat ya, memberikan pujian, memberikan kata-kata yang membangun sesuai dengan kelas sekolah minggu hari ini. Bahkan saudara juga memberikan perhatian masih bisa memberikan perhatian kepada orang yang tidak memperhatikan saudara atau membuat hati saudara kesal gitu ya. Ini tanda bahwa saudara sudah menemukan jalan dalam menghadapi kekerasan, ketidakbaikan dan kejahatan. Tadi kita sudah membaca di dalam Roma 12. Di dalam Roma 12 bagaimana Alkitab mengajar kita khususnya di ayat yang 21 Bapak Ibu. Alkitab mengajar kita di ayat yang ke-21. Saya baca sekali. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan seperti terjadi di Timur Tengah. Yerusalem namanya kota damai, tetapi kota yang paling tidak damai berabad-abad lamanya adalah Yerusalem. Mereka terus mengalami perang. Nah, pertanyaan buat kita semua, mungkin belum pernah Bapak Ibu tanya, tapi mungkin suatu hari Bapak Ibu akan ditanya, mungkin oleh anak, mungkin oleh tetangga gitu ya. Apakah kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah Allah menciptakan kejahatan? Kan Tuhan itu pencipta segala sesuatu, Pak. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan masalah. Tuhan menciptakan pergumulan. Apakah benar demikian? Karena itu Bapak Ibu, dosa, kejahatan, apa itu kejahatan? Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku dalam satu masyarakat. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Apakah Tuhan menciptakan masalah? Kalau Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu, apakah Dia menciptakan masalah dan kejahatan? Jadi seorang Bill Graham, pendeta baptis yang terkenal, berkata, kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam kutuk dosa, yang telah korupsi dan dirusak, dan kita semua mewarisi akibat dari kerusakan itu, alami tragedi, penyakit dan kematian. Jadi alasannya bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan, tetapi karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu diawali oleh peristiwa Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa
Hidup di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hidup tanpa kejahatan. Mereka hidup tanpa sakit, tanpa harus berpeluh. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Tapi ketika dosa menghampiri mereka, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus masuk ke dalam konsekuensi dosa, yaitu hukuman, kutuk yang mereka terima. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, ada binatang buas, ada virus. Wanita kalau melahirkan pasti sakit ya. Mbak Devi baru melahirkan, memang sesar ya, tapi pasti ada gak nyaman gitu. Ada semak belukar, kita harus berpeluh untuk mendapatkan makan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mulai mempersalahkan orang yang dia cintai ya. Waktu Tuhan menempatkan Hawa di samping Adam, oh Tuhan begitu indah. Makanya waktu Tuhan menciptakan Hawa, waktu Hawa berjalan, Adam melihat Hawa pertama kalinya, dia berkata, wow man, ya. Makanya perempuan itu woman. Enggak, ini sedikit. Wow, dia begitu terpesona. Tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, wanita yang dia puji, wanita yang dia sayangin, itu pun dia jadikan tempat untuk menyalahkan semua yang terjadi. Adam mempersalahkan istrinya, Kain membunuh Abel, Israel perang saudara, ya. Semua terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hari ini juga Bapak Ibu, kejahatan akan terus berlangsung, terus berputar-putar, terus seperti bola salju yang semakin membesar ketika kita hidup di bawah kutuk Adam. Ketika kita hidup di bawah kutuk dosa. Apa itu dosa? Bapak Ibu tahu apa itu dosa? Dosa itu Pak melanggar hukum Allah, ya betul ya. Tapi kalau kita belajar dari peristiwa Adam, dosa itu bukan sekedar melanggar perintah. Makanya itu dosa itu ketika kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Waktu Adam menjadi tuan atas dirinya sendiri, semua menjadi kacau. Dunia juga menjadi kacau. Waktu manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri, ego, kesombongan seperti Timur Tengah, nggak pernah damai. Colek dulu samping kiri dan kanannya. Kalau kamu ego, kalau kamu menjadi tuan atas dirimu, masalahmu akan terus makin besar gitu ya. Kejahatan akan terus menguasai, kejahatan akan terus menggelinding menjadi seperti bola salju yang semakin membesar, menimpa, menggerogoti hidup orang percaya. Walaupun kita percaya Yesus, walaupun kita sudah bergereja, tapi kalau kita menjadi tuan atas diri kita akan kalah terhadap kejahatan. Apa respon kita selama ini kalau ada orang berbuat jahat kepada kita? Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik dong. Biasanya seperti itu ya, gampang. Tapi bagaimana kalau orang berbuat jahat kepada kita? Ya maunya kita tetap berbuat baik, tapi faktanya seperti apa? Yang paling populer Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita pasti otomatis membalas. Makanya ada statement, Pak, saya ini Pak, kalau orang baik sama saya Pak, saya berkali-kali lebih baik daripada dia gitu ya. Tapi kalau orang itu jahat sama saya akan lebih jahat daripada apa yang dia bayangkan. Ngeri sekali ya. Biasanya responnya adalah ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita akan menghakimi, bunuh karakternya, permalukan dia, sakiti dia, bunuh karakternya. Tapi apakah ketika kita memperlakukan orang yang jahat kepada kita seperti itu, dia akan menjadi berubah? Mungkin dia berubah Pak, tapi bukan karena kesadaran, tapi karena takut. Nanti kalau saya
mencuri lagi, diomelin lagi, dipermalukan lagi, diarak lagi ke keliling kampung gitu ya. Dia bukan berubah dari hatinya, tetapi karena takut. Atau mungkin ada orang yang menghadapi ketika ada orang jahat sama dia, diem-diem ya, perang dingin gitu ya, diem-diem, biarin. Kalau dia nggak nyapa aku nggak mau nyapa. Di dalam hati tetap gondok. Waktu ibadah memuji Tuhan, lihat dia angkat tangan, munafik. Tapi enggak, di sini enggak ya. Ini di gereja saya yang dulu gitu ya. Diem-diem, perang dingin, menyimpan dalam hati. Tapi suatu kali waktu dia terus menyimpan kekesalan itu, ada sedikit masalah, ada sedikit gesekan, meledak. Padahal masalahnya kecil, tapi karena udah bertumpuk-tumpuk dalam hati, meledak. Dan yang paling parahnya bisa menjadi penyakit, Bapak Ibu. Padahal Alkitab mengajar kita, Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita untuk kasihilah musuhmu, perbuatlah yang baik kepada orang yang menganiaya kamu. Bila ada yang menampar pipimu, kasih pipi kanan ditampar, pipi kiri hafal semua. Tapi gimana prakteknya? Kalau saya jujur Bapak Ibu, saya berkali-kali gagal. Ketika di jalan gitu ya, matamu, halo, gitu ya. Jujur nih, pendeta juga begitu. Bagaimana prakteknya selama ini? Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, doakan yang menganiaya kamu. Ayo, boleh angkat tangan dalam hati aja. Siapa yang mendoakan musuhnya? Ayo angkat tangan. Dalam hati aja. Makanya di doa Rabu kita selalu kita ada sesi di mana mendoakan orang yang tidak menyukai kita atau orang yang memusuhi kita. Kita dilatih di gereja ini untuk menghidupi firman, tidak hanya menjadikan perintah-perintah ini hanya sebagai slogan atau hafalan pengetahuan secara teologis, tapi kita nggak pernah menghidupinya. Sering sekali ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapinya dengan cara diri kita sendiri. Caranya seperti apa, Pak? Gali lubang, tutup lubang. Betul ya? Selesai masalah ini, ada istilah Pak, mengatasi masalah dengan menambah masalah. Gali lubang, tutup lubang. Mengatasi masalah dengan menambah masalah. Ini yang sering kita hadapi. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan, ketika kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, kita capek. Gali lubang, tutup lubang. Waktu ada orang yang jahat kepada kita, mengalami sakit, mengalami kebangkrutan, mengalami kesakitan, kita ketawa. Wow, makanya kamu jangan jahat sama saya. Kualat kan? Gitu ya. Tapi ketika ada orang yang menyakiti hati kita, jahat kepada kita, hidupnya berhasil, hidupnya lebih baik dari kita nangis. Tuhan, kenapa Tuhan begitu sama saya? Saya ini lebih baik dari orang itu. Kenapa dia lebih diberkati daripada saya? Kita menjadi orang tersiksa. Karena dalam hidup ini, Bapak Ibu, tidak mungkin kita menerima yang baik saja. Kadang-kadang kita berbuat baik, orang balas dengan perbuatan jahat. Air susu dibalas dengan apa? Air tuba. Ya. Karena apa? Dunia mengajarkan, semua orang, semua agama di dunia mengajarkan kita ini hidup dengan hukum sebab akibat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ini yang terkonsep dalam diri setiap orang percaya. Padahal kalau kita nonton film di Netflix, nonton film kerajaan, mereka hidupnya seperti apa Bapak Ibu? Perang terus. Nanti kerajaan A menyerang kerajaan B. Kerajaan B kalah, ada cucunya bangkit, menyusun pasukan, menyerang lagi. Tidak pernah berhenti.
Kita sering nonton film itu, tetapi kita juga jatuh dalam gelombang yang sama. Kita mengulang kesalahan yang sama. Kita mengatasi masalah dengan menambah masalah. Kita waktu menghadapi kejahatan justru kita masuk dalam pusaran kejahatan itu. Itulah cara orang dunia. Hari ini Tuhan mau membawa kita keluar dari pusaran kejahatan. Hari ini Jemaat Pabaton, Tuhan mau bawa kepada kehidupan yang berkemenangan. Lewat Roma kita akan belajar bersama-sama. Masalah kejahatan di dunia tidak akan pernah berhenti selama kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kalau kita mau menjadi tuan atas diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang kelihatan hebat. Oh, aku menang. Tapi apa? Waktu kita menang kita jadi arang. Waktu kita kalah jadi abu. Sama-sama gosong, sama-sama terbakar, sama-sama mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau kita belajar dari kitab Roma. Solusinya ada di Roma. Bagaimana kita mengalahkan kejahatan? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma ini adalah kota yang besar di mana banyak masalah terjadi di sana. Tingkat kriminalitas tinggi, ada banyak kesenjangan dan ketidakadilan antara yang kaya dan miskin. Pada zaman awal-awal orang Kristen pertama itu, banyak kaum orang Kristen pada waktu itu mereka miskin, sehingga mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami kejahatan, mereka mengalami penindasan. Sebagai orang Kristen, Paulus bergumul terhadap jemaat Roma yang dia layani. Caranya bagaimana ini? Bagaimana jemaat Roma bisa keluar menghadapi masalah? Paulus tidak berpikir untuk meniadakan masalah, tetapi yang Paulus terima dari Tuhan, yang dia sampaikan ke jemaat Roma adalah cara merespon masalah. Supaya kita bisa mengalahkan kejahatan, maka kita harus merespon kejahatan itu dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia, caranya Tuhan. Nah, di sini ada kata kalahkanlah. Coba coel dulu samping kiri dan kanannya. Ayo kita kalahkan kejahatan. Coel aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, kata kalahkan di sini bahasa Inggrisnya adalah kongur, di mana dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari kata militer. Jadi ini bicara tentang agresif. Maka waktu kita bicara tentang militer itu ada istilah agresi gitu ya, agresi. Kata kalahkan di sini adalah kata aktif, bukan kata pasif. Artinya kalau ada yang berbuat jahat terhadap kita, maka kita jangan pasif atau membiarkan saja. Jadi gimana Pak? Kita lawan dia? Bukan berarti kita harus melawan dia, tetapi melawannya. Bukan melawan dengan kejahatan, tetapi melawannya dengan kebaikan. Karena kita sedang berperang secara agresi, bukan kepada orangnya, tetapi kepada kejahatannya. Yang sering kita lakukan waktu kita menerima kejahatan, orang berbuat jahat kepada kita memerangi orangnya, permalukan dia, bunuh karakternya, hajar. Tapi di dalam kata asli di sini, kalahkan bukan berarti kalahkan orangnya, tetapi kalahkan kejahatannya. Kalahkan kejahatannya dengan kebaikan. Yang kita kalahkan bukan orangnya, tetapi kejahatannya. Yuk kita baca kalimat ini sama-sama dengan kencang. 1, 2, 3 ya. Peperangan yang sesungguhnya bukan dengan orang yang berbuat jahat, namun dengan kejahatan itu sendiri. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya ada orang yang berbuat jahat pada kita, kita pasti tidak bisa terima. Kemudian kita berusaha untuk membalas kejahatan itu. Maka apa yang terjadi? Kita sedang dikendalikan oleh kejahatan itu. Ingat ya Bapak Ibu, waktu kita membalas kejahatan dengan kejahatan,
kejahatan itu justru mengendalikan kita. Jadi kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita, jika kita respon dengan benar, justru menjadi benih. Kejahatan bertumbuh dalam hati kita. Waktu kita membalas kejahatan orang lain, kejahatan itu menjadi benih kejahatan dalam diri kita. Makanya orang bisa melakukan satu kriminal, kenapa? Bisa melakukan tindakan pelecehan, kenapa? Karena jika dia juga menerima itu dalam hidupnya, makanya itu yang keluar dari dirinya. Makanya kita mulai hari ini belajar bersama-sama Bapak Ibu. Waktu kita menerima kejahatan, jangan perangi orangnya, tapi perangilah kejahatannya. Karena sama seperti semut merah dan semut hitam di dalam botol. Waktu belum terjadi apa-apa, semut merah dan semut hitam itu aman-aman aja, teratur, tertib. Tapi waktu semut itu digoncang, digoyang, mulai semut merah menyerang semut hitam, semut hitam menyerang semut merah. Padahal masalahnya bukan pada semut merah, betul ya? Masalahnya bukan pada semut hitam, tapi ada sesuatu oknum di luar dari mereka yang mengganggu mereka. Hari ini Tuhan mau sadarkan kita, kalau kita menerima kejahatan dari seseorang, kejahatan itu bukan dari orang itu, tapi ada oknum, yaitu iblis, yang harus saudara dan saya perangi. Jangan lagi orangnya diperangi, jangan lagi orangnya dihancurkan, tapi oknum iblis yang harus kita perangi bersama-sama. Makanya Paulus juga berkata, musuh kita, peperangan kita bukan melawan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa. Itu yang jadi musuh kita. Kalau kita nggak memerangi kejahatan, maka kita memerangi orangnya. Kita menjadi pengendali. Hati kita akan dikendalikan oleh kejahatan itu. Hati kita akan diperbudak oleh kejahatan itu. Maka yang akhirnya menang adalah kejahatan. Kita balas dendam. Maka upaya kita untuk membalas dendam itu sebenarnya adalah hasil dari perbudakan kejahatan dalam hati kita. Artinya kejahatan mengendalikan perilaku kita terhadap orang itu, dan kemudian mempengaruhi keputusan kita, sehingga akhirnya kejahatan yang menang. Waktu ada orang yang jahat kepada kita, waktu kita ada sesuatu untuk kita bagikan gitu ya, biasanya apa? Yang dibagikan itu kepada orang yang baik sama kita ya. Jangan kasih sama dia, dia jahat sama saya. Dia orangnya begini, orangnya begitu gitu. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu, kebaikan kita seharusnya bukan ditentukan oleh sikap dan perbuatan orang lain kepada kita. Kebaikan kita seharusnya ditentukan oleh Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau kita berbelas kasihan, kepada siapa Tuhan mau kita menyatakan kebaikannya. Itu yang harus kita utamakan, bukan perasaan kita. Karena manusia biasanya memberi dari apa yang dia terima. Kenapa kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita? Karena itu yang ada pada kita. Jika kita adalah orang yang sakit hati, maka kita akan menjadi orang yang mendonor kesakitan hati kepada orang lain. Kita akan mendonor kepahitan kepada orang lain. Itu juga yang akan kita berikan kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau kita kecewa, orang terdekat kita pun akan kecewa. Cucu, anak-anak, mereka akan tertular. Kenapa? Kita yang mendonorkan. Makanya waktu kita menghadapi kejahatan, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Waktu kita sembuh, waktu kita menemukan pemulihan, maka orang-orang sekeliling kita juga mengalami pemulihan. Anak, cucu, saudara, sahabat
mereka juga akan mengalami pemulihan. Ketika kita kembali pada identitas kita, sadar saya tidak. Waktu kita tahu identitas kita, waktu kita tahu siapa diri kita, waktu ada orang jahat sama kita, kita tidak cepat-cepat mengaku. Kita melihat diri kita, oh iya, aku juga gak kebaikan dari dia. Ngapain aku membalas? Aku juga jahat sama Tuhan. Berapa kali aku mengecewakan Tuhan? Berapa kali orang-orang kecewa karena kejahatanku, ketidakbahagiaanku? Aku tahu rasanya kalau hidup seperti itu gak nyaman. Maka yang ada di hati kita bukan benci kepada orangnya, tetapi kita berbelas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Justru waktu kita berbelas kasihan, kita mendoakan dia, kita menjadi berkat sama dia, kita tidak terjerumus dalam pusaran kejahatan. Justru kita menyetok untuk Adam. Kita menyetok kejahatan. Kita memutus motor, tidak menggerogoti hati kita. Kalau gereja kita seperti ini, kalau keluarga kita seperti ini, hidup kita di bumi seperti di sorga. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Roma 12, 14, 17 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, jangan membalas, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Saya mau cerita tentang pengalaman pelayanan kami. Dari dulu saya suka melayani pemuda di Medan, di sini ya. Suatu kali kami melayani pemuda yang adalah latar belakangnya anak pang gitu ya, anak-anak pang, dan pemuda-pemuda itu dibesarkan tanpa sosok ayah, broken home, karena bapak mereka itu meninggal karena mabuk-mabukan, tradisi mabuk-mabukan, akhirnya banyak bapak mereka meninggal muda. Bayangkan anak-anak mereka seperti apa tanpa sosok ayah, dengan ekonomi yang minim, begitu brutal. Dan kami melayani anak-anak seperti ini. Suatu hari kami itu dihakimi oleh anak-anak seperti ini, dipanggil di depan umum mereka gitu ya, dihakimi, bapak begini gitu ya. Wah, hati saya waktu itu, aduh Tuhan, saya melayani kok diperlakukan seperti ini gitu. Kesal juga sama, apa saya salah panggilan Tuhan gitu ya, apa saya salah tempat atau gimana gitu. Tapi waktu itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada saya, Pastor, kamu juga enggak kebaikan dari mereka. Kamu juga dibesarkan tanpa sosok bapak. Betapa kamu juga dulu brutal, betapa juga kamu dulu menyakiti banyak orang. Dan saya enggak bisa lari Tuhan dari panggilan Tuhan. Kami tetap melayani mereka ya, dengan karakter yang luar biasa ya. Kami juga dibentuk Tuhan melalui mereka gitu ya. Tapi puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan orang tua salah seorang dari pemuda ini. Dia berkata, Pak puji Tuhan, anak saya sekarang melayani. Saya gak pernah bisa bayangkan, gak pernah bisa gambarkan, bisa dia setia, luar biasa melayani. Saya terharu Pak gitu. Dan orang tuanya berkaca-kaca gitu, matanya berkaca-kaca, terharu luar biasa. Saya juga, oh iya, kalau Tuhan bekerja, kalau waktu itu Tuhan gak bekerja, saya balas mereka dengan kejahatan yang mereka lakukan, mungkin saya akan gak pernah mendengar dari seorang ibu perkataan seperti ini. Tapi ketika bertahap mengasihi mereka dengan kasih Tuhan, hal yang ajaib dan luar biasa Tuhan kerjakan. Amin. Bahkan dari pemuda-pemuda ini Bapak Ibu, yang kerjaannya tidak dapat UMR setiap bulannya, setiap anak saya membutuhkan sepatu, mereka selalu memberikan sepatu. Sampai hari ini Joyla gak pernah beli sepatu saudara. Tapi bukan karena itu, tapi yang saya maksudkan apa?
perubahan hidup yang mereka alami saat kita menyatakan kasih kebaikan, saudara. Dan kita, saudara dan saya pun, Tuhan mau tetap kita hidup dalam rencananya seperti ini. Tuhan mau kita menghancurkan musuh kita yang sesungguhnya. Musuh kita bukan orangnya, musuh kita adalah kejahatan itu. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk memerangi kejahatan dan segala kekuatannya, supaya tidak semakin banyak orang yang masuk ke dalam pusaran kejahatan itu. Saudara dan saya Tuhan panggil untuk memotong pusaran itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menghancurkannya? Bagaimana kita memutus pusaran itu? Kita harus membuat kejahatan itu kehilangan pengaruhnya terhadap si pelaku kejahatan. Kalau ada orang yang jahat pada kita, terus kita baik pada dia, itu perbuatan yang luar biasa. Itu perbuatan yang Tuhan mau. Karena waktu kita memperlakukan orang yang jahat kepada kita dengan kebaikan dari Tuhan, kita memaafkan dan respek pada dia, maka tidak ada alasan lagi bagi dia untuk berbuat jahat kepada kita. Bahkan waktu ada orang yang terus-menerus berbuat jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik, itu yang akan membuat dia penasaran. Kenapa Pak Hulman ini? Udah aku jahat, udah aku kurang ajar sama dia, tapi kok dia tetap mengasihi aku? Wow. Ini akan membuat dia tanda tanya. Apalagi waktu dia dengar nama dia disebut dalam doa kita gitu ya. Wah. Biasanya orang berdoa itu hanya kepada orang-orang yang sayang kepada dia dan dia sayang kepada orang itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita berdoa kepada musuh kita. Ini akan membuat sesuatu yang berbeda. Waktu kita membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan, kita sedang memutus kejahatan itu untuk tidak punya pengaruh dalam hidup kita. Tetapi kalau kita balas pelaku kejahatan dengan kejahatan, maka yang terjadi adalah dia akan membalas lagi. Dia membalas, kita membalas, nggak pernah berhenti. Akhirnya seperti Timur Tengah yang katanya kota damai, tetapi tidak pernah damai. Gereja pun seperti itu. Kalau gereja tetap menjadi tuan atas dirinya dalam menghadapi masalah, katanya gereja damai, bahagia melayani rajaku, tapi nggak akan ada kebahagiaan selama kita menghadapi masalah dengan cara kita. Matius 5 ayat 39, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Amin. Amin Bapak Ibu. Berat banget ini. Berat banget tarikannya ini. Amin Bapak Ibu. Gimana ceritanya Pak? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dengar. Bagi seorang Yahudi, menampar pipi secara metafora itu berarti menghina, merendahkan, dan merusak hubungan dengan menyerang ego, harga diri, dan kehormatan orang tersebut. Waktu orang ditampar, itu tidak hanya bicara tentang kesakitan, tetapi ada harga diri, ya, ada penghinaan yang ada di sana. Dan kalau orang menampar pipi kita, ada 3 pilihan untuk kita merespon. Yang pertama, tampar balik, hajar, hancurkan, balas, gitu. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, pilihan yang kedua adalah mengalah, tetapi akhirnya bisa meledak, tidak membalas, tapi pada akhirnya suatu hari bisa meledak, atau kejahatan, kedongkolan itu menguasai hati kita, membuat kita sakit. Dua-dua ini gak bagus. Bagian yang ketiga yang Tuhan maksudkan di sini Bapak Ibu, pilihan yang ketiga, kalau kita ditampar, maka kita secara aktif memberi pipi yang kiri. Artinya Bapak Ibu, memberikan pipi kiri di sini menegakkan
Waktu kita memberikan pipi, membalas tamparan, kita sedang menegakkan keadilan dan mengabaikan kasih. Nah, bagus. Waktu kita memberikan tamparan, membalas atas nama kasih, kita sedang mengabaikan keadilan. Waktu kita membiarkan tamparan, tapi waktu kita memberikan pipi kiri, kita menegakkan kasih, keadilan. Karena memberi pipi kiri artinya kita menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar demi membangun ulang serta memulihkan kembali satu dunia kejahatan justru dikalahkan. Waktu kita memberi pipi kiri, kita sedang menjadi orang yang memberikan jalan keluar untuk membangun ulang sebuah hubungan yang baik. Maksudnya waktu kita memberikan pipi kiri di sini tidak membiarkan orang tersebut menginjak-injak kita dan membiarkan dia menyerang kita, bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Tetapi kita mengajak dia berbicara, kita hadapi dia dan selesaikan konflik. Kita mencari jalan keluar untuk kembali menawarkan lembaran baru, yaitu hubungan yang baru dengan orang tersebut. Seakan-akan kita berkata seperti ini, kamu mungkin sudah menampar aku sakit, mungkin aku ada salah, aku minta maaf. Kalau kamu salah, aku ampuni. Yang di sini kamu sudah tampar. Jadi Bapak Ibu, memberikan pipi kiri artinya kita membangun hubungan, kita menyelesaikan masalah. Kita berani berkata, saya ampuni kamu, saya maafkan kamu. Atau kita juga berani berkata, saya minta maaf, saya minta ampun, saya salah. Inilah yang Tuhan maksudkan juga di dalam ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara di atas kepalanya. Apa artinya menumpuk menumpuk bara? Artinya bukan secara harafiah Bapak Ibu, tetapi maknanya di sini adalah makna yang luar biasa. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang jahat kepada kita bisa saja menjadi jalan Tuhan untuk menyadarkan mereka dari kejahatan. Karena waktu mereka jahat, kita jahat itu biasa. Justru kita akan terjerumus dalam pusaran kejahatan yang lebih besar. Tapi waktu orang berbuat jahat kepada kita dan kita berbuat baik kepada orang itu justru membuat dia tanda tanya, penasaran, kok bisa? Saya baru keliling kota Bogor, saya belum pernah nemukan orang seperti dia ini. Sehingga dia mulai cari tahu dan mulai tanda tanya. Nah, bara di kepala itu merujuk kepada ritual pertobatan di Mesir, di mana seorang yang berbuat salah terus kemudian bertobat, maka dia bawa panci isinya arang yang masih menyala bara api di atas kepalanya. Jadi ini sebuah tradisi di Mesir ya, tanda pertobatan. Makanya waktu kita artinya menaruh bara di sini, ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita sedang membuka jalan pertobatan buat orang itu. Saat kita melakukan kebaikan, kita sedang Tuhan mau pakai untuk menyadarkan orang itu dari kejahatannya. Waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang menyinarkan kebenaran dengan harapan mereka meninggalkan kejahatan yang menjerat mereka. Kalau orang itu bertobat, momen itu maka kita berhasil mengalahkan kejahatan. Kita kalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan, dan kita sebenarnya sedang mengendalikan kejahatan, bukan kejahatan yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan kejahatan. Nah, sekarang Bapak Ibu mau pilih mana? Pengendali kejahatan atau dikendalikan oleh kejahatan? Tuhan mau kita menghentikan kejahatan.
Waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita memutus rantai, memutus pusaran kejahatan. Waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang mempersilahkan Roh Kudus untuk mengetuk hati orang itu supaya dia bertobat, supaya dia sembuh dari dosa-dosanya. Yuk kembali ke perkataan Martin Luther. Martin Luther berkata, yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya terang yang mampu mengusir kegelapan. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang mampu menyembuhkan kebencian. Yang mampu mengubah hati seorang bukanlah mata ganti mata, tetapi perbuatan jahat dibalas oleh kasih karunia. Amin, saudara. Saat kebaikan yang kita lakukan tidak menyadarkan mereka, jangan menjadi hakim untuk membalas mereka. Serahkan kepada Tuhan. Tetap mengasihi mereka. Sering sekali kita, waktu orang jahat kepada kita, kita balas. Karena kita pikir kita lebih adil daripada Tuhan. Tuhan, udah Tuhan, aku aja menghakimi orang ini. Aku lebih adil daripada Tuhan. Kita sudah melangkahi Tuhan. Makanya justru kejahatan yang menguasai kita. Ayat yang ke-19 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis sama-sama yang putih, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita mengetahui secara keseluruhan apa yang mereka sedang hadapi. Lagi pula kita juga manusia yang berdosa, yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Waktu kita melihat orang yang jahat kepada kita, kita tidak lagi mudah menghakimi. Karena apa? Aku gak kebaikan dari dia. Di hadapan Tuhan aku sama-sama jahat. Kita tidak kebaikan dari orang itu sehingga kita layak menghakimi mereka, membalas kejahatan mereka. Saat kita diam saja membiarkan kejahatan itu menimpa kita, maka kejahatan itu juga menang. Jangan diam Bapak Ibu. Tetapi waktu kejahatan itu datang, kita balas dengan kebaikan, lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan kepada orangnya dan perangi kejahatan. Bagaimana Pak caranya? Berpuluh-puluh tahun kita sudah mendengar firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Tapi kita nggak tahu caranya. Kita tidak punya kekuatan. Makanya firman Tuhan ini selama ini hanya menjadi slogan kita. Firman Tuhan ini selama ini hanya menjadi teori yang kita pelajari, tapi tidak pernah terpraktekkan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kita lupa dengan satu kebenaran. Kebenarannya itu apa? Ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah di sini apa? In view of God's mercy. Kita bisa mengampuni musuh kita, kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, kita bisa memberikan pipi kiri kita kepada orang yang menampar pipi kanan kita, dengan kita memiliki sudut pandang dari kemurahan Tuhan. Apa artinya sudut pandang dari kemurahan Tuhan? Dalam pasal 11 Rasul Paulus sudah membicarakan tentang Injil, kekuatan, keindahan, dan apa yang Allah lakukan. Itulah yang menjadi dasar kita untuk memandang segala sesuatu, bahkan memandang orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi Rasul Paulus akan mau berkata kepada kita semua, Jemaat Gereja Baptis Pabaton, untuk memandang setiap situasi yang kita alami. Saat kita menjadi korban kejahatan, saat kita mengalami yang tidak baik dalam hidup kita, Tuhan mau kita kembali kepada identitas kita sebagai anak. Kita ini sudah dibenarkan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita ini sudah diterima, dikasihi. Tuhan itu sudah merencanakan segala yang baik, menyediakan kebaikan, segala yang terperlukan di atas manusia.
Dan kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib tidak akan pernah terhenti karena ada orang yang jahat kepada kita, karena ada orang yang munafik sama kita, karena ada orang yang menghina kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti karena orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Makanya kita akan dimampukan untuk mengasihi mereka. Amin. Gak ada amin ya? Amin. Waktu kita memandang dari sudut pandang kemurahan Allah, kita adalah orang jahat yang berdosa, yang telah menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Kita bisa belajar mengasihi saat kita sendiri menyadari kita ini orang yang dibenarkan, kita ini orang yang dikasihi, kita ini orang yang diterima. Kalau Allah mengampuni kita begitu saja, di mana keadilan Allah? Jika Tuhan membiarkan kita berdosa, di mana kasih Allah? Makanya Ia memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, waktu saudara terima Yesus, saudara menerima kasih terbesar. Makanya tadi kita bernyanyi, karya terbesar dalam hidupku. Kalau kita sudah mengalami kasih yang terbesar, maka kasih yang besar itu akan mengalahkan kejahatan yang tidak pernah lebih besar daripada kasih. Tapi kalau kasih kita tidak lebih besar dari kejahatan, makanya kita sering sekali membahas kejahatan dengan. Tapi waktu saudara dan saya mengalami kasih terbesar, mengapa orang tua tetap sayang kepada anaknya meskipun anaknya sendiri? Kasih orang tua lebih besar daripada kejahatan kekurangan anaknya. Kalau saudara dan saya mengalami kasih terbesar, saudara punya kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Cukup. Kemarin kita membalas kejahatan dan kejahatan. Hari ini Tuhan memberi saudara jalan baru. 2 minggu yang lalu kita belajar, kita menerima kebahagiaan terbesar kita. Kita diangkat sebagai anak. Kebahagiaan kita, kasih kita jauh lebih besar dari kejahatan apapun di dunia ini. Itulah sebabnya banyak orang heran dengan orang Kristen. Kok bisa dia mengampuni orang yang membunuh anaknya? Kok bisa dia mengampuni orang yang memperkosanya? Karena dia telah mengalami kasih dan kebahagiaan terbesar. Tapi kalau kebahagiaan kita tidak lebih besar dari kejahatan, kasih kita tidak bersumber dari itu, kita akan kalah dengan kejahatan. Tuhan hari ini mau jemaat Pambaton bangkit mengalahkan kejahatan, memotong pusaran kejahatan. Sang kebenaran rela divonis bersalah, tidak mengenal dosa menjadi dosa. Sang hakim yang adil menerima penghakiman yang sangat tidak adil buat dirinya, karena Ia mau menggantikan kita. Dia disalib, maka kasih Allah dinyatakan supaya kita yang bersalah, kita yang seharusnya dikutuk, kita yang seharusnya mati, beroleh hidup. Kita yang berdosa menerima kekudusan yang kita tidak layak. Kita seharusnya layak dihukum, tapi menerima pengampunan. Bahkan kita menjadi anak-anaknya, supaya dia yang adalah anak menjadi berdosa, supaya kita yang bukan anak, bukan siapa-siapa, menjadi anaknya. Waktu kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kemurahan Tuhan, kita tidak lagi melihat diri kita. Kita tidak lagi melihat kebaikan kita. Malah yang ada, waktu kita melihat orang yang jahat kepada kita, yang ada adalah berbelas kasihan. Kasihan. Karena saya pernah ada di posisinya itu, hidup saya gak nyaman, hidup saya gak damai. Maka saudara mulai mendoakan orang itu. Malah saudara akan berdoa, Tuhan pakailah aku, mampukan aku untuk tetap mengasihi dan menjadi saksi kepada orang yang berbuat jahat kepadaku. Amin. Mari kita tunduk kepala.